Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Gigi Fordinama pada channel Gigi Berbagi. Pada video tutorial berikutnya, saya akan menyampaikan langkah demi langkah bagaimana kita membuat sebuah tugas atau assignment kepada mahasiswa. Ini khusus untuk dosen yang akan mengelola mata kuliah. Caranya, kita login dulu dengan akun SSO yang Bapak Ibu miliki. Oke, kita sudah memiliki mata kuliah dua ya. Ada mata kuliah sistem blok dan mata kuliah sistem pertemuan mingguan. Saya akan menambahkan tugas atau assignment pada mata kuliah Internet of Things ganjil. Seperti biasa, untuk mengedit mata kuliah, klik tombol hijau ini ya, klik satu kali agar menunya berubah ya. Ini bisa menambahkan resource yang baru. Di pertemuan pertama kita sudah melengkapi dokumen kontrak perkuliahan, RPS, materi kuliah, bahan ajar, melayani kuis, lalu ada informasi mungkin yang kita buat agak interaktif dengan ada gambar dan narasi. Lalu ada video berupa YouTube. Lalu misalnya kita ingin pada bagian pertemuan kedua, kita akan menambahkan tugas. Bagaimana caranya? Bapak Ibu klik Add Activity or Resource satu kali, kemudian klik pilih menu Assignment, lalu klik Add. Kemudian ini menceritakan deskripsi tugas ya, atau assignment deskripsi tugas ya. Saya biasanya menyebutkan di sini Dropbox tugas 1. Ya, Dropbox tugas 1. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu cermati. Ya, kita klik Hide Editing Tool untuk memunculkan menu yang detail. Pastikan bahwa tugas yang Bapak Ibu nanti berikan kepada mahasiswa itu sudah detail di bagian deskripsi ini, narasinya. Baik itu tanggal pengumpulan tugasnya, kemudian mungkin nanti ada format penulisannya, lalu mungkin ada juga nanti format penamaannya ya. Jadi usahakan informasi tugas yang Bapak Ibu berikan itu sudah dilengkapi dengan informasi yang selengkap-lengkapnya agar mencegah mahasiswa tidak bingung ya, bertanya berulang-ulang. Jadi pastikan bahwa tugasnya sudah sangat jelas sekali. Misalnya seperti ini, tugas mereview paper, mereview paper yang berkaitan dengan Internet of Things. Oke, saya berikan rambu-rambu. Silahkan ikuti format penulisan seperti dokumen Word berikut ya. Jadi kita akan tambahkan satu file nantinya ya di bawah template tugas. Kemudian 2, tugas dikumpulkan paling lambat pada hari, jam, tanggal sampai dengan menit, karena biasanya mahasiswa akan bertanya ini jam berapa, menit berapa ya. Misalnya pada hari Rabu 20 Agustus 2020 pukul 13.00 WIB. Oke, kemudian misalnya kita ingin mahasiswa menggunakan format nama tugasnya dengan format yang kita inginkan. Format tugas, format penamaan ya, misalnya format penamaan tugas adalah nama underscore npm underscore tugas 1 ya. Oke, misalnya itu. Kemudian misalnya ada rambu-rambu lain, misalnya bagi Anda yang mengumpulkan tugas sebelum limit waktu akan diberikan tambahan penilaian, misalnya ya, penilaian. Oke. Nah, ini pastikan Bapak Ibu cek display description on course page ini. Lalu ini yang paling penting, ada allow submission, ada due date, ada cut off date. Saya jelaskan satu persatu. Allow submission ini artinya adalah ketika Bapak Ibu sudah tentukan hari dan jamnya, maka pada jam tersebut yang ditentukan tadi ini mahasiswa sudah bisa mengupload tugasnya. Misal hari ini tanggal 5 Juli, ini jamnya 22.45 jam hampir jam 11. Jadi kita sudah mengaktifkan
bahwa mahasiswa itu sudah boleh mensubmit tugasnya. Kemudian ada due date. Due date ini adalah tanggal terakhir batas pengumpulan. Biasanya 1 minggu ya, sistem akan mengenerate 1 minggu setelah allow submissionnya dibuat, di enable ya. Pastikan jamnya tadi, karena tadi jam 1 ya 13.00, maka yang dipilih adalah 13.00. Kemudian saya jelaskan di sini default cut off date ini non-aktif. Apa fungsinya? Fungsinya seperti ini. Jika Bapak Ibu aktifkan menu enable cut off date ini, maka jika melewati waktu yang sudah ditentukan ini, maka mahasiswa tidak akan lagi bisa mengupload tugasnya. Saya ulang lagi. Jika menu cut off date ini di checklist, maka jika lewat tanggal yang ditentukan ini, mahasiswa tidak akan bisa lagi mensubmit tugasnya. Saya biasanya ini tidak saya aktifkan, hanya due date-nya saja. Nah, apabila Bapak Ibu aktifkan modenya seperti ini, maka apabila sudah lewat tanggal, saya 12 Juli 2020, maka mahasiswa pun tetap bisa melakukan submission tugasnya. Tapi nanti di sistem akan diberikan informasi berwarna merah, jadi tugasnya sudah terlambat berapa detik, berapa menit, berapa hari, ya, berapa jam. Sistem akan mendeteksi, jadi ditandain, tapi mahasiswa tetap bisa melakukan submission tugasnya. Oke, kita coba. Berikutnya adalah allow decimal. Nah, ini dia ya. Submission type-nya Bapak Ibu bisa pilih online text atau file submission. Default-nya untuk submission adalah file submission. Jadi mahasiswa akan mengupload dokumen soft copy, bebas, boleh gambar, boleh PDF, boleh Word, boleh PowerPoint, boleh Excel. Ya, ini default-nya seperti ini. Tapi jika Bapak Ibu memerlukan informasi lebih, maka Bapak Ibu bisa pilih checklist online text ini. Jadi mahasiswa juga bisa memasukkan narasi teks dalam tugasnya dan juga bisa memasukkan dokumennya ya. Oke, kemudian maksimum number of file, jika Bapak Ibu hanya mengizinkan satu file saja ya 1, kalau lebih dari 1 ya pilih 2, kalau 3 ya 3 ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membatasi limitasi dari file yang Bapak Ibu minta ke mahasiswa, karena semakin besar ya tentu, kalau misalnya 80 mega defaultnya ini ada 100 mahasiswa ya 800 mega ya. Ya, sorry, 8 giga ya, 8 giga kalau ada 100 mahasiswa, jadi cukup besar. Makanya bisa Bapak Ibu batasi misalnya hanya 1 megabyte saja atau 2 megabyte saja. Oke, lalu yang lain-lain default saja, tidak perlu Bapak Ibu isi. Kemudian Bapak Ibu klik save and return to course ya, save and return to course. Nah, seperti ini. Jadi saya sudah membuat satu buah tugas yang akan saya berikan kepada mahasiswa, Dropbox tugas 1. Formatnya seperti apa? Oke, saya tambahkan dulu ya. Ini format tugasnya seperti ini untuk template-nya, add activity. Tambahkan filenya. Saya tulis misalnya di sini adalah format tugas 1. Ini format tugas 1. Lalu saya pilih filenya misalnya dalam bentuk Word. Ini filenya misalnya save and return to course. Oke, maka di sini sudah ada format tugas 1 yang bisa digunakan dan di-download oleh mahasiswa untuk menggunakan template ini sebagai tugasnya. Nah, bagaimana di sisi mahasiswa? Oke, kita lihat dari sisi mahasiswa bagaimana mahasiswa mengupload tugasnya ya. Saya logout dulu. Saya logout. Login sebagai mahasiswa. Ya, ini Kiki. Tadi saya cari mata kuliahnya di bagian Fakultas Teknik tadi ya. Saya cari saja Internet of Things ya. Yang mengampu adalah Ibu Sinta Dewi. Tadi kalau Bapak Ibu masih ingat, saya di-kick oleh Bu Sinta Dewi ya. Kita klik 1 kali ya, diminta PIN. PIN-nya adalah Unila Jaya 1. Oke, unmesh, oke pasti. Ya, saya sebagai mahasiswa Bu Sinta Dewi ya, saya akan melihat, oh ini ada tugas ya, ada tugas, maka saya akan mengklik di sini Dropbox tugas 1. Ya, dilihat di sini ada tanggal ya, due date-nya tanggal 12 Juli, ada 6 hari 14 jam lagi. Tapi karena saya mahasiswa rajin misalnya ya, saya upload saja tugasnya. Add submission. Ya, lalu di sini ada online text.
Assalamualaikum misalnya ya. Assalamualaikum Bu Dewi, perkenalkan nama saya Gigi Pordana, NPM 0115031046. Ini NPM saya masih waktu dulu kuliah di elektro, saya masih ingat ya, NPM-nya 011 karena saya masuk di tahun 2001. Berikut terlampir ya. Terlampir adalah dokumen tugas 1 saya. Mohon kiranya bisa diterima dan dievaluasi. Terima kasih misalnya ya. Ini ada dokumennya, misalnya kita pilih dokumennya. Tadi dokumennya dalam bentuk Word. Oke, saya upload, saya save change. Ya, saya sebagai mahasiswa mengupload tugas. Ini walaupun namanya sebetulnya saya salah gitu ya. Seharusnya Bu Dewi ini akan menandain ya. Oke, jadi tugas sudah selesai dan sebelum tanggalnya ini finish ya, due date ini finish, maka si mahasiswa masih bisa melakukan edit submission. Misalnya ada revisi tugas, diupload ulang lagi, masih bisa ya. Lalu kita lihat dari sisi dosen, bagaimana memberikan penilaian terhadap tugas yang diupload oleh si mahasiswa ini tadi. Saya logout lagi dengan login sebagai dosen. Sinta. Oke. Nah, ini dia. Kita lihat dulu notifikasi ya. Notifikasi. Ya, ini dia. Karena tadi email yang digunakan adalah ini email anak saya. Ada mahasiswa yang baru mengumpulkan tugas, maka seketika itu juga akan ada informasi ya. Saya klik ini informasinya. Oh, rupanya Gigi Pordana ini sudah submission tugas. Jadi bisa dibayangkan jika Bapak Ibu punya 100 mahasiswa, maka ada 100 email masuk ke akun Bapak Ibu. Makanya bisa dicoba dengan melakukan filtering ya, ini labeling ya, di label mata kuliah, berasa mata kuliah atau apa ya, nanti kita bahas pada pertemuan terpisah. Oke, saya sudah melihat di sini ada tugas. Oke, saya sebagai dosen akan melakukan assessment ya. Saya lakukan assessment terhadap tugas. Oke, saya pilih mata kuliahnya di sistem ganjil ya. Ini. Nah, saya lihat ini Dropbox tugas dan kita lihat ini ada view all grade submission ya. Saya sebagai dosen akan melakukan grading atau penilaian. Nah, di sini menunya, jika Bapak Ibu tidak muncul, ini bisa digeser kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan ya. Pertama mungkin untuk proses penilaian saya download dulu dokumennya. Ini saya klik satu kali yang diupload oleh mahasiswa saya. Ini filenya, oke, saya baca dokumen baru, saya nilai, misalnya saya evaluasi. Kemudian terakhir saya pilih grade ya. Ini ada grade, kolom grade penilaian. Silakan diklik satu kali. Oke. Grade-nya ini kita berikan nilainya 89 misalnya. Saya save change. Oke, nilainya sudah diberikan ke mahasiswa tadi ya, 89. Nah, kemudian untuk agar mahasiswa itu bisa melihat tugasnya, ya seharusnya pada saat waktu sudah lewat, maka mahasiswa sudah bisa melihat nilainya. Jadi kita coba percepat dulu ya, kita percepat dulu. Jadi waktunya sudah dianggap sudah selesai, kita ganti setting, kemudian kita ganti waktunya tanggal 5 Juli pukul 22, ya, kita ganti 22, tadi 55 misalnya, kita save ya. Ya, jadi saya sudah memberikan penilaian tugas pada satu orang mahasiswa saya. Ya, kita lihat di view grade all submission. Nah, di sini kita berikan nilai misalnya, ya nilainya adalah 89. Nah, seketika itu juga ketika Bapak Ibu memberikan nilai, maka ada email notifikasi ke mahasiswanya. Mahasiswa bisa melihat nilainya seperti apa. Kita log out. Ya, saya login sebagai mahasiswa. Saya login kembali. Ya, saya lihat mata kuliah saya. Ada interacting ganjil seperti ini. Saya sebagai mahasiswa Bu Sinta Dewi, saya klik
Dropbox tugas 1. Kemudian saya klik, nilai saya adalah 89. Alhamdulillah, nilai saya diberikan bagus oleh Bu Sinta Dewi. Jadi saya sudah bisa melihat nilai saya. Baik, demikian step by step bagaimana membuat submission berupa tugas dalam bentuk upload dokumen digital, baik itu format PDF, Word, atau mungkin PowerPoint. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.